Dengar boom itu ya karena kita hidup ini ya Iya. selalu kita harus berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di mana aja kita berada, bukan hanya karena bom, Iya. karena apapun. Kalau memang udah waktunya umur Betul. ini dipanggil sama Allah, kita Iya. akan pulang. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Relawan Mercy yang ada di Jalur Gaza. Hari ini hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Dan saat ini saya bersama Dokter Dede. Assalamualaikum Dok, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Dokter, apa namanya? Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Baik, saya Dede Subrata, asal dari Indonesia, dari Provinsi Aceh. Alhamdulillah saya sampai di Bumi Gaza ini sejak tanggal 24 Mei 2024. Ya, Masya Allah. Dok, Betul. mau tahu apa Dokter Dede sebagai spesialis apa dan bertugas di mana? Saya dokter spesialis anestesi. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Nasr di Khan Yunis, Jalur Gaza, bersama rekan-rekan kita yang lain. Di situ ada Dokter Dina, spesialis bedah, Dokter Farhan sebagai dokter di emergency room. Berikutnya juga ada Dokter Yasmin, beliau dokter spesialis obstin. Dokter sendiri bertugas di ruangan apa? Jadi sejak awal kita itu tiba, nah kita sudah diarahkan untuk membantu tenaga di Rumah Sakit Nasr. Adapun kami itu bertugasnya di ruang operasi, di mana pada awalnya ketika kami tiba itu rumah sakit baru saja buka lebih kurang 1 minggu. Oh, artinya rumah sakit itu baru rehabilitas 1 minggu, Ya. kemudian Dokter Dede ditempatkan di sana. Artinya masih baru sekali rumah sakit tersebut beroperasi, kemudian teman-teman bertugas di sana ya? Ya, betul, Artinya Mas, betul. saat awal hari-hari pertama masih terbilang sepi ya, baik dari pasien maupun dari tenaga medis ya. Jadi sebenarnya kami itu sudah tiba di Kairo, Kairo. itu sejak tanggal 4 Mei. Itu rencana kita masuk ke Jalur Gaza melalui perbatasan Kairo Rafah. Gaza, ya. Antara Mesir dan Jalur Gaza. Kebetulan di tengah perjalanan itu terjadi serangan darat sehingga kami harus putar balik kembali ke Kairo. Dan kita menunggu selama lebih kurang 3 minggu untuk menunggu dibukanya jalur tim EMT untuk bertugas di Gaza. Alhamdulillah setelah minggu ketiga kita dapat informasi bahwasanya tim EMT Mercy bisa bergabung dengan WHO masuk ke Jalur Gaza melalui Jordan. Tapi Ya. kalau di Jordan apa sih perbedaannya, Dok? Jadi kita berangkat dari Indonesia tim 4 itu berjumlah lebih kurang 7 orang. Namun demikian dalam perjalanannya sebagian tim menunggu di Kairo lebih kurang 3 minggu. Waktu itu ada yang memang harus segera kembali ke Indonesia oleh karena ada tugas yang harus diselesaikan di sana, sehingga tersisalah kami tim 4 ini 5 orang. Nah, dari 5 orang ini kebetulan saya beserta Dokter Dina itu tim yang awal masuk. Seharusnya tim ini masuk bersamaan. Oleh karena seperti yang Mas Fikri bilang tadi, oleh karena dibatasinya jumlah tim yang masuk, hanya boleh masuk maksimal 1 atau 2 orang saja. Sehingga jalur masuk kami itu akhirnya jadi semakin lebih rumit ya. Baik dari jumlah orang yang masuk, berikutnya juga jumlah barang yang akan dibawa. Betul. Di mana tidak bisa kita bawa alat medis serta tidak bisa bawa obat-obatan. Jadi sangat limited sekali ya, sangat terbatas sekali. Ya. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi bahkan itu Dokter Sari, Dokter Gigi Sari itu setelah menunggu 4 minggu di Kairo, lanjut menunggu 3 minggu di Jordan. Jadi total menunggu beliau itu lebih dari 7 minggu.
Lebih dari 7 minggu Iya. untuk menunggu masuk ke Gaza. Untuk menunggu masuk ke Gaza. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berhasil masuk ke Gaza. Dok, bertugas di Rumah Sakit Nasir sudah hampir kurang lebih 1 bulan bersama rekan-rekan. Pastinya banyak pasien yang dirujuk ataupun dilarikan ke Rumah Sakit Nasir. Apa saja sih pasien-pasien yang ditangani oleh Dokter Dede sendiri sebenarnya? Jadi kami memiliki waktu yang sangat bahagia bersama rekan-rekan medis, para medis di Rumah Sakit Nasr, di mana mereka itu sangat welcome. Kami memiliki waktu yang sangat bahagia, memiliki suasana kerja yang suasana kekeluargaan, memiliki teamwork yang sangat baik antara dokter, para medis di Rumah Sakit Nasr bersama kami yang dari relawan Mercy. Kita sama-sama bekerja di sana menangani pasien, baik itu pasien emergensi maupun pasien elektif, yang mana semakin hari jumlah pasien itu semakin meningkat. Yang mana sama-sama kita ketahui saat ini rumah sakit yang paling baik di jalur Gaza adalah yang paling baik dan paling lengkap untuk peralatan beserta dokternya adalah Rumah Sakit Nasr untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kerjasama antara Indonesia, Mercy beserta tim dokter dari Palestina itu lebih kontinuitasnya akan terus terjalin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan sepulangnya kami nanti akan ada yang tetap menggantikan kami untuk terus membantu rekan-rekan saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim di jalur Gaza. Iya, situasi di rumah sakit sebenarnya seperti apa sih dok belakangan ini atau mungkin dari hari pertama sampai sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini rumah sakit itu sangat aman untuk kita bertugas dan sangat memungkinkan untuk terusnya berlangsungnya kerjasama antara Mercy Indonesia beserta IMT yang ada di jalur Gaza ini. Walaupun memang sempat ada kejadian itu pemboman lebih kurang 200 meter dari arah rumah sakit, tapi itu tidak mengenai warga dan tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah bisa kita katakan untuk Rumah Sakit Nasr di Khan Yunis sangat aman ya untuk saat ini, sangat aman dan sangat memungkinkan untuk teman-teman terus bertugas ya di sana. Ya, alhamdulillah. Ya, tempatnya sangat memungkinkan untuk bertugas dan lumayan cukup aman. Sebenarnya saya mau pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya stok obat-obatan di rumah sakit tersebut apakah masih memadai ataukah memang masih banyak mengalami kekurangan dari obat-obatan medisnya itu, dok? Baik, beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar lebih kurang 3 atau 4 hari yang lalu, kami pernah berdiskusi tentang obat-obatan. Jadi saat ini obat-obatan yang dipakai adalah obat-obat yang tersisa di rumah sakit, yang tersisa di rumah sakit, sehingga semakin hari jumlah obat-obatan itu semakin berkurang. Baik itu tidak hanya obat-obatan, termasuk bahan medis habis pakai. Jadi sangat penting sekali untuk berbagai pihak yang mempunyai kewenangan atau yang bisa mempunyai jalur diplomatis untuk membantu terrealisasinya masuknya medical supply ke jalur Gaza. Mungkin itu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Jadi bukan tenaga medis saja, tapi obat-obatan pun sangat diperlukan untuk rumah sakit yang masih beroperasi. Mungkin pertanyaan terakhir aja, dok. Ya, mungkin gimana sih kesannya bisa bertugas di jalur Gaza dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia baik dari dokter sendiri ataupun dari teman-teman medis ketika ngobrol ada pesan yang ini pesan yang harus disampaikan ke masyarakat Indonesia seperti itu. Baik, kesan bertugas di jalur Gaza ini kita melihat bagaimana kuatnya masyarakat Gaza atau warga Gaza, baik secara spirit, mental maupun fisiknya dalam menghadapi ujian peperangan ini. Kita menyaksikan betul bagaimana strongnya mereka, bagaimana semangat dari warga Gaza ini, bagaimana harapan mereka yang terus tidak pernah terkubur, di mana mereka terus akan berharap apapun yang terjadi,
Gaza ini tetap akan kami bangun kembali. Betul. Apapun yang terjadi. Dan kita juga belajar banyak dari spiritnya warga Gaza, dari semangatnya, dari pantang menyerahnya. Pantang menyerahnya. Walaupun... Dan kita juga mendapatkan suasana yang sangat positif di mana masyarakat Gaza ini sangat welcome dan sangat family terhadap orang-orang yang siapa saja yang datang ke Gaza ini. Ya, saya rasa itu merupakan juga semangat kita lagi untuk semakin banyak. Mudah-mudahan rekan-rekan sejawat yang dari Indonesia akan dapat bertugas di jalur Gaza ini. Insya Allah. Insya Allah. Iya, sudah ditangkap, kesannya sangat mengharukan dan sangat senang ya begitu, dan banyak pelajaran yang diambil oleh masyarakat lokal ya dok ya, untuk dijadikan pelajaran mungkin. Terima kasih Dokter Dede. Sama-sama, semoga mungkin ini sudah 1 bulan dan sebenarnya pada dasarnya teman-teman medis itu bertugas 2 minggu ya paling sedikit ya. Tapi Dokter Dede 1 bulan bertugas di Gaza, Masya Allah, dengan keberaniannya ya. Walaupun bagaimana sih awal-awalnya sih dok, mendengar bom itu, apakah ada rasa takut atau memang bagaimana sih? Pada awalnya mungkin banyak teman-teman yang mengatakan dengar bom itu ya karena kita hidup ini ya. Selalu kita harus berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala di mana aja kita berada, bukan hanya karena bom, karena apapun. Kalau memang udah waktunya umur ini dipanggil sama Allah, kita akan pulang. Betul. Kalau tidak diizinkan Allah, bom itu tidak akan datang ke tempat kita. Jadi sehingga itulah yang membuat hati para relawan di Gaza ini hatinya tuh tetap tenang, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa gundah, karena segala sesuatunya itu kami ini berserah sama, kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bombardir mungkin jarak hanya berapa puluh meter atau walaupun meter, setiap waktu, setiap beberapa menit kita selalu mendengar suara dentuman bom, suara desingan peluru, dan lain-lain. Tapi apapun itu, asalkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah batin semua kita diberi ketenangan, diberi kekuatan untuk dapat bertugas sebaik-baiknya membantu masyarakat di Gaza ini. Insya Allah seluruh tim juga seperti itu, dalam keadaan baik, dalam keadaan sangat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus demikian. Demikian Mas Fikri. Ya, terima kasih Dokter Dede atas bincang-bincangnya pada sore ini, dan di tengah indahnya pemandangan ya, di belakang kita ada laut, dan ini baru pertama kali sebenarnya dok, saya mewawancara di kondisi yang bukan kondisi, maksud saya di belakang pantai yang biasanya saya biasa wawancara di rumah sakit ataupun di guest house, tapi ini baru kali pertama, dan Masya Allah kita diberikan kesempatan lah Alhamdulillah, bisa melaksanakan wawancara ini di tepi pantai, dan semoga dokter juga nanti mungkin kemungkinan besok akan berpulang ke Indonesia. Semoga Dokter Dede bisa selamat sampai tujuan, bisa bertemu kembali dengan keluarga, anak-anak dan juga istri serta saudara-saudara yang ada di jalur Gaza, di Indonesia. Dan semoga nanti suatu saat juga bisa kembali ke jalur Gaza ya. Insya Allah. Semoga diizinkan Allah untuk bisa kembali lagi kemari. Amin. Dan kita akan melihat bagaimana rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi Dokter Dede, dokter spesialis anestesi dari Aceh. Sekian laporan kami, Relawan Mercy langsung dari Jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.